mujizat, salam keajaiban. Saya yakin kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Amin. Baik, kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Tetapi kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang itu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat setiap berkat, setiap rahmat, anugerah yang sudah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan yang saat ini masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan turun tangan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sujud menyembah di hadapanmu, menyatakan Kaulah Rajaku. Keagunganmu mengatasi kemuliaanmu mengatasi segala pujian, hormat dan syukur. Kemuliaan hanya bagimu. Ku angkat wajahku di hadiratmu, ku angkat suaraku, ku angkat suaraku, sujud menyembah di hadapanmu, menyatakan Kaulah Raja, menyatakan Kaulah Rajaku. Keagunganmu mengatasi langit. Haleluya. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Segala pujian, hormat dan syukur. Kemuliaan hanya bagimu.
hadapku, ku angkat wajahku, sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari nyatakan Dia Raja dalam hidup kita. Kaulah Rajaku, mengatasi langit.
berdiri bersama-sama. Yesus aku
pikiran-Mu bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang baik ini buat kami. Kami meneduhkan setiap hati kami. Kami fokuskan pikiran kami. Kami buka telinga kami. Kami buka pintu hati kami. Hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk mendengar setiap firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Urapi setiap kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mendengar. Mampukan kami untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami siap Tuhan bentuk. Kami siap Tuhan kuduskan dan urapi. Dan kami siap untuk Tuhan berkata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi yang baik buat saudara-saudara. Jangan kaget kalau penampilan saya aneh. Enggak aneh juga ya. Karena minggu terakhir, kalau setiap minggu kelima itu menggunakan baju nasionalisme, baju adat dan sebagainya. Jadi saya kombinasikan. Karena pemusik dan singernya pakai baju daerah, jadi saya memakai baju merah putih biar kelihatan berani sekali, padahal nggak juga berani ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Belum semangat. Sekali lagi salam GTM. Beri kemuliaan sekali lagi dong buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih dengan tema yang sama. Di bulan ini bicara tentang pembaharuan pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Di minggu kedua di bulan kemarin saya menyampaikan dari tema kita, yaitu dari Kolose 3 ayat yang 10 ya. Tapi hari ini saya mengajak kita semua melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 pasal yang ke-13 sampai yang ke-20. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan karena menyangkut kehidupan baru. Kalau ada kehidupan yang baru berarti harus diperbaharui untuk lebih mantap di dalam kerohanian. Katakan amin. Saya akan baca mulai dari 13 dengan cepat. Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai 20. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dengan demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat terakhir. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Cukup pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Di ayat yang ke-13 ada kata jauh dan dekat. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di sana terjadi kegelapan, di sana terjadi sesuatu yang kurang baik karena ada dosa di sana. Supaya bisa dipulihkan, supaya bisa mendapat pembaharuan yang baik, supaya mendapat kehidupan yang layak, apa yang harus dilakukan oleh Allah? Maka di sini dikatakan bahwa Allah mengutus satu-satunya anaknya untuk memperdamaikan semuanya. Untuk mengalami pembaharuan dalam kerohanian saya dan saudara, kita butuh perjuangan untuk mendapatkan itu. Amin. Ya. Ketika Allah mengambil satu sikap yang
dan dibaharui. Betapa berharganya kehidupan saya dan saudara, ya. Kalau kita mengenal dan melihat bahwa pembaharuan hidup atau pembaharuan dalam kebenaran bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, tetapi lebih mendasar, lebih dalam ketika saya dan saudara menyadari siapa diri di hadapan Allah. Itu yang lebih penting. Di Galatia 5 ayat 16 berkata demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kehidupan saya dan saudara sudah dilayakkan oleh Tuhan, kita mendapat pembaharuan yang luar biasa. Kalau kita sudah diperbaharui, maka pengenalan kita sama Tuhan tidak hanya di angka 1 saja, tapi harus naik level di angka kedua, ketiga sampai 10. Kalau kita sudah dibaharui oleh Tuhan, hanya masih tinggal di 1 itu, berarti ada yang salah dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada peningkatan. Orang yang mengenal pribadi Tuhan dan mengalami pembaharuan dalam kebenaran, pasti hidupnya berubah. Katakan berubah. Saya dan saudara diperbaharui dan kita mengalami perubahannya. Yang dulu kita jatuh di dalam dosa karena manusia pertama, ya, dan Hawa. Tapi ketika Allah mengambil satu sikap dan tindakan yang luar biasa, maka saya dan saudara dekat lagi dengan Tuhan. Hubungan semakin baik. Di ayat yang ke-14 berkata, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa di sini kedua pihak? Kita dan Allah dipersatukan kembali di dalam tubuh Kristus. Yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya yakin setiap kita punya pengalaman pasti cekcok dengan orang lain. Pasti itu. Jangankan dengan orang lain, satu keluarga bisa cekcok, saudara bisa cekcok, sahabat sekalipun kita bisa cekcok. Ya. Di sini dikatakan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kenapa saya mengambil ayat ini sebagai ayat pendukung di Kolose 3 ayat 10? Kita baca. Ada kaitannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Kalau tidak ada kematian Kristus, saya dan saudara tidak akan mengalami kehidupan yang baru. Tidak akan mengalami yang namanya pembaharuan. Tidak akan mengalami yang namanya dilayakkan, dimurnikan, disucikan, dan dibenarkan. Karena apa? Masih dikubang dosa, belum diangkat. Maka dikatakan di sini manusia baru yang terus menerus, bukan hanya sekali-kali, tetapi terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, pengetahuan yang benar itu tentang firman Allah. Kehidupan saya dan saudara sudah melekat dengan Tuhan, pasti kita mampu dan tidak kompromi dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Saya yakin. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan di sini adalah merelakan segala keistimewaan di surga, dia lepaskan hanya untuk kita semua, untuk supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Di sini dikatakan berarti mengosongkan bisa jadi melepaskan, meninggalkan, dan meniadakan atribut kerajaan surga pada dirinya. Merelakan Kristus merelakan segalanya untuk sebuah karya terbesar bagi kehidupan manusia, yaitu penebusan. Cara terampuh yang dia terobosi ialah menyerahkan harga dirinya untuk teraniaya, tersiksa, bahkan nyawanya pun terlepas di atas kayu salib. Bukan karena matinya, bukan karena mati karena tombak, karena mahkota dan sebagainya, tetapi Yesus mati karena menyerahkan nyawa. Kenapa Yesus rela demikian? Supaya saya dan saudara menyadari, supaya saya dan saudara sadar bahwa kehidupan kita sangat berharga. Supaya kita semakin kita mengenal pengorbanan Tuhan, saya yakin semakin kita diperbaharui dalam kehidupan kita.
hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Apa gunanya kita baik di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan enggak baik. Ya. Demi sebuah perdamaian, bukannya itu pertanda pengorbanan buat saya dan saudara yang totalitas di atas kayu salib. Ya. Jika Kristus totalitas dalam penyelesaian penebusan, maka kita pun juga harus totalitas dalam pelayanan, dalam mengikut Kristus, dalam menyembah Kristus. Kita juga harus totalitas. Ya. Siapa yang tahu ketotalitasan kita dengan Tuhan? Hanya kita sendiri yang tahu. Mau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, siapa yang tahu? Hanya kita sendiri yang tahu. Mungkin orang lain bilang lihat, wow, amazing. Tapi Tuhan bilang, benar. Makanya perlu pembaharuan dari dalam, supaya yang di luar itu, kata Christine biasa bilang, keluar tuh Kak, keluar. Ya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Ini keras, saudara. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini sama di Yeremia 17 ayat 10. Beberapa waktu lalu Chris Gideon, anaknya Pak Martin, ya kan, sempat WA tanya, Kak, ada nggak sih ayat yang bisa yang lebih keras, yang lebih tajam? Semua ayat itu keras dan tajam. Tetapi kalau kamu ingin mengupas tentang penyelidikan hati manusia, buka Yeremia 17 ayat 10 dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 saja. Jadi dia buka, dia kaget. Ternyata ada ayat kayak gini ya Kak. Ada, saudara. Sekali lagi saya baca. Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Yang makanya kata selidiki aku, lihat hatiku. Jadi kita perlu menyelidiki diri kita. Apakah kita sudah mengalami pembaharuan atau tidak? Yang pertama, ini poin pertama di Mazmur 1 ayat yang kedua. Pasti sudah hafal pertama. Berkata demikian. Kalau orang mau diperbaharui terus-menerus akan kebenaran firman Tuhan, pengetahuan yang benar, pasti akan melakukan ini. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti dari pagi sampai malam baca firman terus, enggak gitu juga. Itu sih taatnya luar biasa itu. Enggak cuman baca firman terus ada yang ngerjain lain. Cuman ketika kita melakukan sesuatu atau kegiatan yang lain, kita tetap mengingat firman. Oh ini enggak boleh, oh ini pantas, ini enggak pantas, ya. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kurenungkan firman-Mu, ya kan, ada lagunya tuh. Nah, merenungkan firman Allah siang dan malam artinya saya dan saudara dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang percaya. Katakan orang percaya. Orang yang sudah mempercayai kebenaran pasti hidupnya wajib. Seperti anak kuliahan atau anak sekolah, wajib ngerjain tugas, wajib bertindak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kewajiban kita sebagai anak Allah untuk memperdalam pengenalan atau pengetahuan akan firman. Ini penting buat saya dan saudara. Jadi poin yang pertama adalah di Mazmur 1 ayat 2, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Yang sekarang lagi booming, yang menjadi trending, ya, backsound lagu Janji Putih, saudara. Liriknya ini, beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janjikan setia, hanya untuk satu cinta. Coba ganti lirik. Beta janji, beta jaga, iman untuk selamanya. Beta janjikan setia, hanya untuk Tuhan Yesus. Asik gak? Kalau lagu dunia ngasihin, masa sih kita gak bisa ngasihin hatinya Tuhan? Jadi ini penting
memiliki suatu kehidupan yang tercukupi. Ya. Sekali lagi saya baca, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tahun 2009, Christ Life ini ada satu tema yang tersebut. Masih terngiang-ngiang, ini sudah tahun ke 2001. Saya masih mengingat tema-tema yang dulu. Ternyata ada kaitannya. Kalau kehidupan saya dan saudara full dengan pengetahuan yang benar, maka Kristus selalu melekat di sini. Bukan hanya melekat di pikiran, tapi terlebih melekat di hati. Di sini dikatakan kedewasaan penuh. Ada kata pengetahuan yang benar tentang Kristus, pengetahuan yang benar tentang firman Allah, pengetahuan yang benar tentang kasih Tuhan, pengetahuan yang benar tentang kekristenan itu sendiri. Papa saya pernah bilang kayak gini, Bapak, jangan kamu bangga jadi pelayan Tuhan, jangan kamu bangga menjadi orang Kristen, tapi kalau hatimu dan hidupmu tidak sesuai dengan firman, dikalikan nol, hasilnya tetap nol. Papa saya orangnya agak keras nih, bukan agak lagi, tapi memang keras, saudara. Dan di sini katakan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa banyak kita pelayanan, tetapi kerendahan hati yang ada dalam diri kita. Itu yang terpenting. Tingkat pertumbuhan yang sesuai, ya, ini yang harus kita ingat. Semakin tingkat kerohanian semakin bertambah dan menjadi pribadi yang senantiasa memiliki sikap semangat atau yang selalu excited dalam Tuhan. Pokoknya buat Tuhan nggak gitu-gitu. Pokoknya buat Tuhan nggak 2-3. Itu yang kedua di Efesus 4 ayat 13. Yang ketiga, Filipi 1 ayat 9. Berkata demikian, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Filipi, dia katakan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi dalam segala macam. Kita harus menerima apa yang diterima, yaitu kasih. Minggu kemarin Pak Gembala menyampaikan tentang kasih. Kalau saudara ibadah 3 dan 4, melimpah dalam pengetahuan yang benar, ya, supaya inilah yang dimaksud dengan ayat ini tadi, ayat Filipi 1:9, supaya kita melimpah dengan kasih. Kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terus menerus kehidupan saya dan saudara diperbarui, maka kedewasaan rohani itu ada dalam diri kita. Kehidupan kita tidak lagi keakuan kita, melainkan firman Allah Kristus yang ada, yang menonjol, bukan keakuan kita. Dan kasih itu akan melimpah bagi kehidupan saudara-saudara, melimpah, meluber semuanya. Karena kita sadar, poin terpenting adalah penemukan. Kalau kita ini diperbaharui, maka kehidupan saya dan saudara harus mengalami perubahan. Sesuatu yang kalau kita cuma ingin berubah, tapi tidak ada action, tidak ada tindakan, percuma, tidak akan mengalami pembaharuan, tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Yang terpenting, kita mau dibentuk oleh Tuhan dengan sikap hati yang selalu tertunduk di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Satu kesimpulan buat kita semua pagi hari ini. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan sama-sama berjuang untuk terus-menerus tinggal dalam Tuhan, berjuang terus-menerus untuk mengenal
diperbaharui oleh firman, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita semakin tangguh, supaya kita mengenal pengetahuan yang lebih lagi tentang firman itu semakin dalam, semakin dalam. Perdalam terus diri masing-masing dengan firman. Renungkan setiap kebenaran firman Tuhan, jangan hanya oke saat aku sempat aja. No. Tapi terus menerus, supaya kita mengalami pendewasaan rohani, mengalami pembaharuan yang melimpah dengan kasih Tuhan. Kau mengukir nama kami, kami percaya banyak hal yang sulit kami tempuh dengan logika kami, dengan cara pikir kami. Dan ketika Tuhan mengukir segala-galanya di logika kami, hingga sampai masa tua kami Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik saat ini untuk kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Kau mampukan kami untuk melakukan banyak hal. Mampukan kami untuk lebih lagi mendekat. Mampukan kami untuk mengenal firman-Mu jauh lebih dalam lagi. Agar kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya
kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan nyatakan atas kami. Dan kiranya kami ya Tuhan dibentuk hati kami terus diperbaharui, perkataan kami, perbuatan kami indah di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan juga ya Tuhan menyenangkan orang lain, menyenangkan sesama kami, bahkan jadi berkat dalam keluarga rumah tangga kami. Hamba mohon kepada kami berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara. Nyatakan ke hadapan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Silakan berdoa. Ya Tuhan, Allah di surga, kiranya Tuhan mendengar doa dari seluruh umat. Tuhan memberikan jawaban satu persatu. Allah Maha, Allah yang terus berkarya dan kehidupan setiap kami. Berikan jawaban doa kami ya Tuhan. Hamba mohon ke hadapan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah-limpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat dari Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami semua diberkati. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan siap berikan persembahan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita berikan persembahan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Saya mendengar Ibu yang di depan, yang di tengah dengan Oma dari Bulis, ya omanya tuh, mamanya ya, Oma Bulis dan CC-nya. Selamat datang juga Bapak Ibu Saudara dan juga Ibu yang di belakang. Selamat datang. Kami undang di lain kesempatan bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Tadi pagi juga ada yang telepon jam berapa ibadah. Sekarang sudah mulai bergairah lagi ibadah. Mari kita terus maju di dalam Tuhan dan tetap berserah kepada Allah kita. Tetapi jangan lupa tetap protokol kesehatan, tetap kita disiplin. Saudara, minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus. Pulang dari gereja ini jaga kekudusan kita semua, sehingga ketika kita nanti bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Sama-sama katakan jaga kekudusan 2-3. Pengumuman yang kedua saudara, hari Sabtu tanggal 6 November jam 5 sore, hari Sabtu kita akan mulai ibadah onsite, tapi online juga.
untuk anak-anak sekolah minggu. Di sini ada banyak, ada beberapa yang hadir juga anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu, saudara, bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita, jam 5 sore tanggal 6 November dimulai. Untuk itu saya minta semua, di sini ada Jonathan, anak-anak youth, anak-anak tim juga membantu, karena harus ada pengawasan, pendampingan, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anak-anak kita beribadah, sehingga semua nyaman, orang tua juga tenang, ada di gereja, bersukacita, dan semua diberkati Tuhan. Sepakat katakan? Amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Mari kami berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini, langit dan bumi, dan kiranya kita menari-nari bagi Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara kita. Dalam sukacita dan rencana Allah. Penyertaan Tuhan dari awal ke selesainya ibadah. Kiranya semua umat Tuhan yang beribadah pada ibadah raya pertama ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat ibadah raya kedua jam 10, setengah 5 dan jam 7 malam. Semua umat Tuhan yang ada diberkati hari ini. Kiranya kehidupan kami diwarnai dengan kasih ilahi. Dan sekarang di akhir ibadah raya pertama ini, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita, bahkan melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.